Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Mesin konversi energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya. Menurut hukum termodinamika pertama, energi bersifat kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk konversi dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Sebagai contoh pada proses pembakaran pada mesin mobil motor, sistem motor pembakaran dalam bensin 1 liter dikonversi menjadi kerja yang berhasil guna tinggi, yakni menjadi energi gerak mekanik pada mobil motor, sehingga dapat memindahkan manusia, barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini bensin 1 liter memiliki energi dalam yang siap dirubah menjadi kerja yang berguna. Energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi gerak. Misal turbin air akan mengubah energi potensial menjadi energi mekanik untuk memutar generator listrik. B. Energi potensial. Merupakan energi karena posisinya di tempat yang tinggi. Contohnya air waduk di pegunungan dapat dikonversi menjadi energi mekanik untuk memutar turbin. Selanjutnya dikonversi lagi menjadi energi listrik. C. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berkaitan dengan arus elektron. Dinyatakan dalam watt jam atau kilowatt jam. Arus listrik akan mengalir bila penghantar listrik dilewatkan pada medan magnet. Bentuk transisinya adalah aliran elektron melalui konduktor jenis tertentu. Energi listrik dapat disimpan sebagai energi medan elektrostatis yang merupakan energi yang berkaitan dengan medan listrik yang dihasilkan oleh terakumulasinya muatan elektron pada pelat-pelat kapasitor. D. Energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Energi radiasi dinyatakan dalam satuan energi yang sangat kecil, yakni elektron volt F, atau mega elektron volt MeV, yang juga digunakan dalam evaluasi energi nuklir. E. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan. Bila energi dilepas dalam suatu reaksi maka reaksinya disebut reaksi eksotermis yang dinyatakan dalam KEJ, BTU, atau KAL. Bila dalam reaksi kimia energinya terserap maka disebut dengan reaksi endodermis. Sumber energi bahan bakar yang sangat penting bagi manusia adalah reaksi kimia eksotermis yang pada umumnya disebut reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran melibatkan oksidasi dari bahan bakar fosil. F. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi dalam bentuk energi tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom. Energi ini dilepas sebagai hasil usaha partikel-partikel untuk memperoleh kondisi yang lebih stabil. Satuan yang digunakan adalah juta elektron reaksi. Pada reaksi nuklir dapat terjadi peluruhan radioaktif, fisi, dan fusi. G.
Energi termal. Energi termal merupakan bentuk energi dasar di mana dalam kata lain adalah semua energi yang dapat dikonversikan secara penuh menjadi energi panas. Sebaliknya, pengonversian dari energi termal ke energi lain dibatasi oleh hukum termodinamika 2. Bentuk energi transisi dan energi termal adalah energi panas. Dapat pula dalam bentuk energi tersimpan sebagai kalor, laten, atau kalor, sensibel, yang berupa entalpi. H. Energi angin. Energi angin merupakan energi yang tidak akan habis. Material utama berupa angin dengan kecepatan tertentu yang mengenai turbin angin sehingga menjadi gerak mekanik dan listrik. Klasifikasi mesin-mesin konversi energi. Mesin-mesin konversi energi secara sederhana dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mesin konversi energi konvensional dan mesin energi konversi non-konvensional. Mesin konversi energi konvensional umumnya menggunakan sumber energi konvensional yang tidak terbarui, kecuali turbin hidropower, dan umumnya dapat diklasifikasikan menjadi motor pembakaran dalam, motor pembakaran luar, mesin-mesin fluida, serta mesin pendingin dan pengkondisian udara. Mesin konversi energi non-konvensional umumnya menggunakan energi yang dapat diperbarui, kecuali mesin energi konvensi berbahan dasar nuklir. Motor pembakaran dalam. Motor pembakaran dalam dikembangkan oleh Motos Otto atau Beaude Roches merupakan mesin pengonversi energi tak langsung, yaitu dari energi bahan bakar menjadi energi panas dan kemudian baru menjadi energi mekanis. Energi kimia bahan bakar tidak dikonversikan langsung menjadi energi mekanis. Keuntungan dari mesin pembakaran dalam dibandingkan dengan mesin pembakaran luar adalah konstruksinya lebih sederhana, tidak memerlukan fluida kerja yang banyak dan efisiensi totalnya lebih tinggi. Sedangkan mesin pembakaran luar keuntungannya adalah bahan bakar yang digunakan lebih beragam, mulai dari bahan bakar padat sampai bahan bakar gas. Sehingga mesin pembakaran luar banyak dipakai untuk keluaran daya yang besar dengan bahan bakar murah. Pembangkit tenaga listrik banyak menggunakan mesin uap. Untuk kendaraan transport mesin uap tidak banyak dipakai dengan pertimbangan konstruksinya yang besar dan memerlukan fluida kerja yang banyak. 1. Sejarah motor bakar. Sejarah motor bakar mengalami perkembangan yang menggembirakan sejak tahun 1864. Pada tahun tersebut Lenoir mengembangkan mesin pembakaran dalam tanpa proses kompresi. Campuran bahan bakar dihisap masuk silinder dan dinyalakan sehingga tekanan naik. Selanjutnya gas pembakaran berekspansi yang mendorong piston. Langkah berikutnya gas pembakaran dibuang. Piston kembali bergerak menghisap campuran bahan bakar udara dengan menggunakan energi yang tersimpan dalam roda gila. Mesin Lenoir pada tahun 1865 diproduksi sebanyak 500 buah dengan daya 1,5 tenaga kuda pada putaran 100 revolusi per menit. Mesin berikutnya yang lebih efisien dari mesin Lenoir adalah Otto Langen engine. Mesin ini terdiri dari piston yang tidak dihubungkan dengan poros engkol, tetapi piston bergerak bebas secara vertikal pada proses ledakan dan tenaga. Setelah itu, secara gravitasi piston bergerak turun dan terhubung dengan gigi pinion diteruskan ke roda gila. Selanjutnya energi yang tersimpan dalam roda gila digunakan oleh piston untuk energi langkah isap. Pada langkah isap campuran bahan bakar udara masuk silinder untuk pembakaran. Siklus motor bensin 2 langkah. Motor bensin 2 langkah adalah motor bensin di mana untuk melakukan suatu kerja diperlukan 2 langkah gerakan piston atau 1 kali putaran poros engkol. Siklus kerja motor bensin 2 langkah dapat ditunjukkan sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini.
pada langkah torak di mana torak bergerak dari TMB ke TMA. Maka kejadian di atas torak adalah 1. Akhir pembilasan diikuti pemampatan bahan bakar plus udara. 2. Setelah dekat TMA. 3. Pembakaran dimulai. Selanjutnya kejadian di bawah torak adalah campuran bahan bakar dan udara baru masuk ke ruang engkol melalui udara baru masuk ke ruang engkol melalui saluran masuk. Pada langkah torak di mana torak bergerak dari TMA ke TMB. Maka kejadian di atas torak adalah 1. Akibat pembakaran. Tekanan mendorong torak ke TMB. 2. Saluran buang terbuka. Gas bekas terbuang dan didorong gas baru pembilasan. Selanjutnya kejadian di bawah torak adalah campuran bahan bakar dan udara di ruang engkol tertekan dan akan naik ke ruang atas torak lewat saluran bilas. Siklus motor bensin 4 langkah. Motor bensin 4 langkah adalah motor yang pada setiap 4 langkah torak-torak 2 putaran engkol, menghasilkan 1 tenaga kerja, 1 langkah kerja. Berikut ini disajikan cara kerja dari motor bensin 4 langkah. 1. Langkah isap. Perhatikan gambar berikut ini. Pada saat langkah isap, katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Torak bergerak dari TMA titik mati atas dan berakhir di TMB titik mati bawah. Gerakan torak mengakibatkan pembesaran volume silinder, maka menyebabkan kevakuman yang terjadi di dalam silinder dan akan mengakibatkan masuknya campuran bahan bakar dan udara ke dalam silinder. 2. Langkah kompresi. Perhatikan gambar berikut ini. Pada langkah kompresi, kedua katup tertutup dan campuran di dalam silinder dikompresikan sehingga tekanan dan temperatur naik. Sesaat sebelum akhir langkah kompresi, busi meletikkan bunga api untuk membakar gas, akibatnya tekanan gas dalam silinder naik dengan cepat. 3. Langkah usaha kerja. Perhatikan gambar berikut ini. Pada langkah usaha atau kerja, torak bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Kedua katup dalam posisi tertutup. Gas bertekanan tinggi hasil dari terjadinya proses pembakaran menekan torak bergerak turun dan memaksa engkol berputar. Oleh karena itu maka langkah ini disebut langkah usaha atau langkah kerja. 4. Langkah buang. Langkah terakhir dari siklus 4 langkah adalah langkah pembuangan. Terjadi ketika torak bergerak dari TMB ke TMA. Katup buang terbuka dan katup masuk tertutup. Gas sisa pembakaran akan terdorong torak bergerak keluar. Bila torak mencapai titik mati atas, maka mulailah siklus baru lagi yang dimulai dengan langkah pemasukan atau pengisapan. Gambar selengkapnya dari siklus kerja motor 4 langkah bisa dilihat di gambar di bawah ini, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Begitu seterusnya siklus dari motor 4 langkah. Bentuk-bentuk motor di mana alasan motor dibuat lebih dari 1 silinder. 1. Motor lebih tenang. Karena gaya penggerak poros engkol lebih merat. 2. Getaran kecil. Karena gaya-gaya torak saling menyeimbangkan. 3. Motor jumlah silinder yang banyak dengan langkah torak lebih pendek. Kecepatan torak pada putaran tinggi masih dalam batas yang diizinkan, sesuai kekuatan bahan. 4. Dengan jumlah silinder lebih dari 1 maka terdapat beberapa susunan silinder motor yang sering dipakai pada mobil.
Siklus motor bensin 2 langkah. Motor bensin 2 langkah adalah motor bensin di mana untuk melakukan suatu kerja diperlukan 2 langkah gerakan piston atau 1 kali putaran poros engkol. Siklus kerja motor bensin 2 langkah dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pada langkah torak di mana torak bergerak dari TMB ke TMA. Maka kejadian di atas torak adalah 1. Akhir pembilasan diikuti pemampatan bahan bakar plus udara. 2. Setelah dekat TMA. 3. Pembakaran dimulai. Selanjutnya kejadian di bawah torak adalah campuran bahan bakar dan udara baru masuk ke ruang engkol melalui saluran masuk. Pada langkah torak di mana torak bergerak dari TMA ke TMB. Maka kejadian di atas torak adalah 1. Akibat pembakaran. Tekanan mendorong torak ke TMB. 2. Saluran buang terbuka. Gas bekas terbuang dan didorong gas baru pembilasan. Selanjutnya kejadian di bawah torak adalah campuran bahan bakar dan udara di ruang engkol tertekan dan akan naik ke ruang atas torak lewat saluran bilas. Siklus motor bensin 4 langkah. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.